Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terjadi perbedaan pendapat antara KPK dan Mabes TNI terkait penetapan status tersangka kasus korupsi Kepala Kabasarnas, maksud kami Kabasarnas, dan juga Korsmin Kabasarnas. Permintaan maaf pimpinan KPK kepada Mabes TNI pun berujung polemik. Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik ikut mengawal kasusnya hingga ke peradilan militer dan tidak perlu ada debat berkepanjangan. Penetapan 2 perwira TNI aktif sebagai tersangka oleh KPK pada kasus dugaan suap pengadaan proyek alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas menimbulkan kontroversi. Mabes TNI melalui Puspom TNI menyatakan seharusnya pihak TNI sendiri yang menetapkan status hukum dari anggotanya yang kedapatan melakukan tindak pidana umum dan bukan oleh aparat penegak hukum lainnya. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Karenanya, dan Puspom TNI Marsda TNI Agung Handoko sempat menyambangi Gedung Merah Putih pada Jumat 28 Juli lalu untuk memperjelas status hukum dari Kabasarnas dan anak buahnya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi menyebut seharusnya KPK sejak awal bisa berkoordinasi dengan Mabes TNI agar kontroversi terkait status hukum oknum TNI yang terjerat kasus korupsi tidak terjadi. Tapi ini ya, terutama para pimpinannya ini sebenarnya nggak boleh lupa gitu ya, bahwa selain kewenangan yang diatur oleh pasal 11 Undang-Undang KPK itu, mereka juga harus memperhatikan pasal 42 gitu ya, yang bunyinya itu Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Jadi kalau kita lihat ya, ada catatan bahwa pada kasus korupsi di Bakamla misalnya, yang juga bermula dari OTT dan melibatkan prajurit TNI aktif, KPK dan Puspom TNI justru bisa dibilang cukup mampu bekerja sama dengan baik ya. Dan perkaranya tuntas di 2 lembaga peradilan ini, di mana pelaku dari TNI diproses dan disidangkan melalui mekanisme peradilan militer, yang sipil di pengadilan tipikor. Sementara Guru Besar Hukum Pidana Unpad Romli Atmasasmita menilai dari sisi kewenangan, KPK tidak salah dalam menetapkan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka kasus suap. Penetapan tersangka kedua perwira TNI aktif itu dianggapnya sudah sah. Jadi kalau dilihat dari kewenangan tidak ada masalah pelanggaran, kalau administratif ya. Tapi pelanggaran yang sifat pro justisia tidak ada, ya kan? Nah, saya lanjutkan ya. Jadi dengan demikian maka kita tidak perlu lagi karena kerjasama militer Pom Abri dengan Puspom ini dengan KPK sudah lama terjalin, ya. Bukan baru kali ini. Hanya mungkin ya tidak dilakukan secara terbuka pada publik oleh KPK. Dan kebiasaan KPK selalu begitu OTT diumumkanlah kepada publik ABC-nya siapa. Nah, ini terjadi seperti itu. Menurut saya ya, itu masalah masalah korps ya, juga korsa yang tersinggung ya. Jadi kalau masalah prosedur secara hukum, pro justisia udah benar, nggak ada masalah ya. Menanggapi kontroversi yang muncul, Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik untuk tidak berdebat terlalu berkepanjangan karena khawatir perdebatan tersebut justru menyebabkan substansi perkara korupsinya menjadi kabur sehingga tidak berujung ke pengadilan militer. Mahfud pun menjamin akan ada sanksi yang sangat tegas dengan konstruksi hukum yang jelas jika kasus korupsi di tubuh Basarnas sudah masuk ke pengadilan militer. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.